Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua mau jawab pertanyaan ya dari yang ada di kolom komentar YouTube ya. Sebelumnya gue mohon maaf banget ya karena jarang upload di video ini ya, karena gue fokus ke channel yang sedang gue bangun ya. Ada namanya channel perawatan luka peluk ya, itu untuk semua masalah luka gue uploadnya di situ ya, karena waktu itu ya kalau teman-teman ikutin channel gue hampir kena strike ya. Jadi channelnya gue pisah teman-teman, khusus luka ya gitu. Ada lagi tentang masalah infus, itu gue juga ada lagi satu channel ya, namanya perawat 1 menit ya, teman-teman bisa lihat di situ. Oke, balik lagi teman-teman ya. Jadi di sini gue mau sharing aja, berbagi informasi ya yang gue tahu ya. Di sini ada pertanyaan ya, ganti perban pertama pasca operasi amputasi setelah berapa hari ya? Jadi setelah amputasi ganti perban tuh berapa hari? Nah ini teman-teman ya, teman-teman ini biasanya kan kalau habis amputasi ada dokternya teman-teman. Teman-teman tanya harus sama dokternya kapan harus ganti balutan ya. Cuman masalahnya biasanya tuh kadang ada yang 3 hari, ada yang mungkin 5 hari, ada yang mungkin ya pokoknya seminggu baru ketemu gitu, apa 5 hari, gue juga nggak tahu ya, mungkin tergantung dokternya. Tapi kalau dari saran gue pribadi, kalau balutannya basah ya teman-teman kayaknya wajib ganti. Misal nih baru operasi kemarin, 2 hari kemudian basah dan sampai banjir teman-teman, entah karena banyak nanahnya ataupun banyak cairan yang keluar ya, itu wajib banget diganti. Kenapa? Karena kalau teman-teman enggak ganti ya, itu biasanya beresiko area di sekitar kulitnya biasanya nanti akan mengalami iritasi. Tergantung ya teman-teman ya, kasus amputasinya amputasi apa nih. Kalau emang dia infeksi, misal diabetes nih, infeksi terus jarinya dipotong, itu kan banyak nanah tuh memang ya di bagian-bagian lainnya. Nah itu kan bukan luka yang steril teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ke klinik pun tidak masalah. Cuman kalau yang amputasi luka kakinya infeksi tapi potongnya di area dengkul, nah itu kan masih area steril ya teman-teman ya. Baiknya teman-teman balik kontrol ke dokternya langsung gitu, karena nggak boleh sembarangan ya teman-teman ya. Jadi ya kasar gini, siapa yang mengerjakan ya teman-teman harus ke satu orang tersebut. Kalau teman-teman nanti ke orang ini berobat ke klinik A, ke rumah sakit B, ke klinik C, nah itu nanti biasanya akan menjadi apa ya, ya yang gue mau bilang sih bisa menimbulkan masalah karena tidak dipegang oleh satu orang ya. Nanti teman-teman bingung, nanti disalahin lah sama yang ngerjainnya ya, kenapa nggak kontrol ke rumah sakit dan lain-lain ya. Makanya kalau habis amputasi atau enggak setelah operasi, teman-teman harus banyak nanya kapan kontrol lagi, terus apa yang terjadi kalau balutannya tiba-tiba rembes basah gitu kan. Nah biasanya kan setelah amputasi pun biasanya di rumah sakit tuh tidak boleh pulang dulu biasanya. Nah harus dipantau biasanya, apa 1 hari 2 hari dilihat nih balutannya rembes atau enggak, setelah itu pulang. Nah teman-teman tanya kalau rembes tuh kita harus kayak gimana gitu teman-teman intinya. Oke lanjut ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah bang, gua kayak gitu juga, cuman gue di muka nggak gede sih, agak lumayan lah lukanya lecet, terus gua kasih betadine sama Hansaplast, bener enggak ya cara obatinnya? Jadi ini ada luka ya teman-teman ya, luka jatuh dari motor nih, cuman katanya dia ini lukanya adanya di muka teman-teman gitu ya. Jadi katanya pakai betadine sama Hansaplast, bener enggak ya? Gue pribadi kalau teman-teman nonton di video gue yang perawatan luka peluk ya, itu gue nggak pakai betadine gitu teman-teman ya. Dan memang betadine itu ya digunakan biasanya untuk luka yang mau dioperasi ya. Ada juga beberapa rumah sakit yang tidak menganjurkan menggunakan betadine untuk luka. H2O2 juga sudah tidak digunakan biasanya. Tapi kalau memang keadaannya darurat atau enggak teman-teman adanya di tempat terpencil, teman-teman bisa menggunakan betadine tapi dengan cara dioplos 1:10, misalnya 10 NaCl 10 misal 10 cc NaCl, 1 tetes betadine, 1 cc betadine, seperti itu. Jadi lebih encer teman-teman gitu, tidak terlalu pekat betadinnya. Nah terus kalau pakai Hansaplast ya, Hansaplast itu kalau nggak salah ada Hansaplast spray ya, itu tuh cairan PHMB ya. Kalau teman-teman daripada pakai yang betadine ya mendingan pakai Hansaplast spray ya. Lihat aja sih kandungannya menurut gua gitu. Cuman kalau luka jatuh dari motor ya, saran gue pribadi teman-teman baiknya
langsung dicuci ya. Itu kan kalau jatuh di motor kan banyak kerikil-kerikil aspal ya teman-teman ya. Nah kalau kerikil-kerikil aspal itu didiemin, biasanya dia akan menjadi berkerak gitu. Teman-teman kasihlah betadine atau enggak povidone iodine ya namanya ya kalau nggak salah. Nah itu biasanya nanti si lukanya akan terlihat jadi kering teman-teman. Nah kalau dia udah kering, teman-teman ngerasa wah ini luka bagus ya, padahal enggak, luarnya kering tapi dalamnya pasti basah teman-teman. Dan biasanya proses penyembuhannya agak lama. Yang teman-teman harus ingat ya, luka itu akan cepat sembuh kalau dia ini lembab teman-teman, tidak boleh kering dan tidak boleh basah ya. Makanya kalau gue pribadi nganjurin ya teman-teman, ada tuh di video perawatan luka peluk ya, uh, cuman 2 minggu lukanya sembuh teman-teman ya, karena memang perawatannya bagus ya. Jadi dia konsultasi online lewat gua teman-teman, seperti itu ya. Jadi cara bersihnya udah bener belum sih? Bener-bener aja sih sebenarnya gitu, cuman masalah apa namanya, penyembuhannya biasanya kan ada metode konvensional, ada modern dressing. Kalau teman-teman nonton di perawatan luka peluk itu adalah modern dressing. Bedanya apa? Ya kalau metode konvensional itu biasanya cuma disiram-siram NaCl tutup ya, entah pakai Supratul, entah pakai madu, entah pakai apalah obatnya gitu kan. Nah, tiap hari harus diganti. Tapi kalau dia modern dressing biasanya banyak jenis salep, jenis balutan ya, teman-teman bisa konsultasi ke perawat lukanya langsung gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi nih, ada kenapa nggak dilapisi Supratul? Nah, gitu. Jadi ada luka jatuh juga lecet, kenapa nggak gua kasih Supratul? Teman-teman coba perhatiin ya, mungkin kalau yang tenaga kesehatan sering ya, kalau ada luka terluka nih, luka gede gitu kan, apa namanya? Apa ya, bukan lecet tapi gede gitu, lebar, kulitnya kebuka semua. Apa yang terjadi kalau kita tempelin Supratul ya? Biasanya kalau kita tempelin Supratul, besoknya kalau kita mau buka ya, biasanya itu Supratulnya akan lengket teman-teman ya. Jadi pas kita buka justru malah berdarah-darah. Nah itulah yang gua hindarin teman-teman. Tapi berarti Supratul nggak boleh dipakai dong? Boleh aja teman-teman ya. Jadi tergantung si perawat lukanya ini ya. Kalau gue pribadi, kalau mau gue pakein Supratul kan kadang-kadang ada keluarga yang memang sudah beli Supratul ya, kan ada Lomatul, Supratul ya, pokoknya sejenisnya itu yang jaring-jaring itu teman-teman ya. Bisa aja ya teman-teman, pertama olesin salep dulu yang tebel, baru tempelin tuh si Supratulnya tersebut teman-teman. Nah itu boleh-boleh aja, itu tidak lengket biasanya ketika dibuka. Cuman kalau teman-teman langsung tempelin Supratulnya ke luka ya, besok-besoknya biasanya ya, ini sih pengalaman gue ya, mungkin setiap orang pengalamannya berbeda-beda teman-teman. Nah itu biasanya pas dibuka tuh langsung pada nempel dan lengket yang biasa berdarah-darah. Kalau berdarah-darah di dalam proses penyembuhan luka ya, itu biasanya akan balik ke proses masa inflamasi gitu. Jadi kan ada masa inflamasi, proliferasi, maturasi. Ya harusnya udah proliferasi, dia malah balik lagi ke fase inflamasi kalau berdarah-darah. Intinya hitungannya seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa yang namanya terjadi hipergranulasi itu bisa banget ya kalau dia berdarah terus ya, karena terangsang terus teman-teman. Oke lanjut. Nah ini ada pertanyaan nih satu lagi, Kak, kalau luka di pantat lubangnya kecil hanya bisa masuk cotton bud ya, tapi luka dalamnya besar, gimana ya Kak? Soalnya keluar nanah cair banget dan gak mau kering. Ya gimana ceritanya teman-teman, kalau di balik badan kita ini, di balik kulit kita ini kering ya, jadi itu memang tidak mungkin teman-teman ya. Jadi memang kalau ada luarnya kecil ya terus di dalamnya lebar ya, kalau gue pribadi, gue bukan tim yang harus dibuka terus biar ke expose ya, gue sih nggak yang kayak gitu ya, karena memang menumbuhkan jaringan atau enggak epitel itu agak sulit ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak gitu biasanya ya kita irigasi aja teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sepuit, ambil cairan antiseptik ya, cairan PHMB khususnya, terserah mau merek apapun ya. Nah teman-teman masukin apa namanya cairan tersebut ya, nanti kan juga akan kekuras tuh dalamnya ya. Terus gimana lagi, teman-teman bisa pakai salep ya, atau enggak serbuk Iosorb teman-teman ya. Kalau gue menganjurkan bisa pakai antimikrobial yang kuat kayak Iosorb tersebut. Iosorb itu bubuk ya, isinya 3 gram, harganya sekitar 70 sampai 100 ribu 3 gram tersebut. Nah itu teman-teman bisa campur di salep
ya, terus dimasukin tuh, diaduk, disalep, nah terus dimasukin ke lubang tersebut teman-teman. Nah nanti dari situ supaya menjangkau ke area dalam ya, supaya kan iosorb itu antimikrobial yang cukup kuat lah, intinya seperti itu. Nah nanti untuk masalah itu gimana bang lukanya, apakah nananya harus dipencet-pencet ya? Menurut gue jangan dipencet-pencet teman-teman. Kalau mau dipencet pun asal dimasas aja gitu ya, jadi nggak, bukan ditekan-tekan sampai kencang ya. Kalau ditekan-tekan sampai kencang teman-teman, ya itu di dalam jaringannya akan mudah sekali rusak teman-teman. Nah itu yang bikin lukanya tambah luas tuh di dalam. Apalagi wah bang, biar nanahnya keluar semua sampai darahnya keluar gitu kan. Nah ini yang justru sangat tidak dianjurkan ya dalam perawatan luka modern seperti itu. Kecuali ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya lukanya sengaja diberdarahin lagi supaya granulasi dan bisa datar sama luka area sekitarnya, itu boleh-boleh aja ya. Intinya balik lagi ke operator perawat lukanya, intinya seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja sih tonton video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.